Apakah hubungan Anda dan pasangan terasa hambar setelah usia 50 tahun ke atas? Jangan buru-buru menyalahkan usia. Ada banyak cara sederhana yang bisa membangkitkan kembali kedekatan dan gairah seperti masa muda dulu. Tapi hanya kalau Anda tahu caranya. Yuk, bongkar rahasia yang banyak disembunyikan ini. Halo sahabat lansia, semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh cinta bersama pasangan tercinta. Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini terus berkembang dengan menekan tombol like. Tinggalkan komentar kalau kamu pernah merasakan hal serupa. Dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video penuh manfaat lainnya. Banyak pasangan di usia lanjut yang merasa hubungan mereka mulai dingin, sepi, dan tidak sehangat dulu. Gairah yang dulu membara kini mulai meredup. Bahkan kadang menghilang begitu saja. Tapi jangan khawatir. Ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini saatnya membangun kembali keintiman dengan cara yang lebih dewasa, lebih bijak, dan tentunya lebih bermakna. Tonton video ini sampai selesai, karena di dalamnya kami sajikan 10 solusi praktis dan aman, agar hubungan Anda tetap harmonis dan penuh kasih sayang meski usia tak lagi muda. 1. Pahami bahwa ini hal yang normal. Sahabat semua, hal pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa penurunan gairah di usia lanjut adalah sesuatu yang alami. Bukan aib, bukan kutukan, dan bukan pula tanda bahwa cinta Anda dan pasangan telah padam. Justru, perubahan ini adalah bagian dari proses kehidupan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Tubuh kita mengalami banyak penyesuaian, mulai dari hormon, kondisi fisik, hingga tingkat energi. Maka, sangat wajar jika semangat dalam membina hubungan suami istri pun ikut mengalami perubahan. Di usia muda, gairah bisa muncul secara spontan karena dorongan fisik yang masih kuat. Tapi seiring bertambahnya usia, hubungan suami istri menjadi lebih tenang dan dalam. Bukan lagi sekadar soal fisik, melainkan soal kedekatan batin dan emosi yang lebih kuat. Ini adalah bentuk cinta yang lebih dewasa, yang tidak bergantung pada keinginan sesaat, tapi lebih pada kenyamanan, kepercayaan, dan perhatian satu sama lain. Sayangnya, banyak pasangan lansia yang merasa minder atau bahkan merasa bersalah karena tidak lagi memiliki keinginan sekuat dulu. Padahal, merasa seperti itu justru bisa memperburuk keadaan. Yang perlu dilakukan adalah menerima keadaan dengan lapang dada, lalu mulai mencari cara untuk menyesuaikan pola hubungan. Tidak perlu memaksakan seperti masa muda, tapi justru menggali bentuk keintiman yang baru, lebih tenang, lebih penuh makna. Menerima perubahan sebagai hal yang wajar akan membuka pintu komunikasi yang lebih sehat dengan pasangan. Ketika dua hati sudah saling mengerti bahwa ini adalah fase alami, maka tidak ada lagi tekanan, rasa bersalah, atau saling menyalahkan. Justru di situ akan tumbuh cinta yang lebih lembut, lebih dewasa, dan lebih bertahan lama. Ingat, menjadi tua bukan berarti berhenti mencintai. Justru di usia lanjut, cinta bisa berkembang dalam bentuk yang lebih hangat, cinta yang tidak terburu-buru, tapi selalu ada untuk saling menenangkan. 2. Jangan malu membicarakan perasaan. Salah satu penyebab utama renggangnya hubungan suami istri di usia lanjut bukan hanya karena faktor fisik, tapi juga karena kurangnya komunikasi dari hati ke hati. Banyak pasangan merasa sungkan atau bahkan malu membicarakan perasaan, terutama soal kedekatan atau keintiman. Padahal, komunikasi adalah jembatan utama untuk menjaga keharmonisan. Membicarakan perasaan bukan berarti harus berbicara tentang hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kepedulian dan keterbukaan agar tidak ada kesalahpahaman di antara pasangan. Misalnya, jika Anda merasa perubahan dalam diri sendiri atau pasangan memengaruhi hubungan, cobalah bicarakan dengan lembut dan penuh empati, bukan dengan nada menyalahkan. Contohnya bisa dimulai dengan kalimat sederhana seperti, "Aku merasa akhir-akhir ini kita lebih sibuk sendiri-sendiri. Aku kangen saat-saat kita bisa duduk bareng dan ngobrol ringan." Kalimat semacam ini bisa membuka pintu untuk diskusi sehat dan hangat. Dengan begitu,
Pasangan pun akan merasa lebih dihargai dan tidak disudutkan. Banyak dari kita yang tumbuh dalam budaya di mana membicarakan perasaan dianggap tabu atau tidak pantas, apalagi jika berkaitan dengan hubungan pribadi. Tapi sebenarnya, justru inilah saat yang paling tepat untuk memulai, karena semakin tua usia, semakin penting menjaga kedekatan batin. Keintiman emosional bisa jauh lebih kuat dari fisik, dan seringkali justru itulah yang paling dibutuhkan di usia senja. Jangan pernah malu untuk jujur kepada pasangan. Perasaan tidak akan tersampaikan jika hanya dipendam. Dan jangan takut pasangan salah paham. Selama niat kita baik dan disampaikan dengan cara yang lembut, pasangan yang bijak akan menerimanya dengan hati terbuka. Ingat, komunikasi bukan hanya soal berbicara, tapi juga soal mendengar. Dengarkan apa yang dirasakan pasangan Anda, dan tunjukkan bahwa Anda peduli. Ketika dua hati saling mendengar, maka hubungan pun akan tumbuh lebih kokoh dan penuh kedamaian. 3. Sentuhan sederhana bisa membangkitkan rasa. Saat usia bertambah, banyak pasangan mengira bahwa keintiman hanya bisa diukur dari hubungan fisik. Padahal, sentuhan-sentuhan kecil yang tulus justru bisa jauh lebih bermakna dan mempererat ikatan batin. Jangan remehkan kekuatan dari hal-hal sederhana, karena kadang, satu pelukan bisa berbicara lebih dalam dari 1000 kata. Pegangan tangan saat berjalan pagi, menyisir rambut pasangan, membawakan segelas teh hangat, atau duduk berdampingan sambil menonton televisi. Semua itu adalah bentuk kasih sayang yang bisa menumbuhkan kembali kehangatan dalam hubungan. Bahkan, mengusap pundak pasangan saat dia lelah, atau menepuk tangan sambil berkata, "Aku bersyukur masih bersamamu," bisa menjadi energi positif yang luar biasa. Di usia lanjut, tubuh mungkin sudah tak sekuat dulu. Tapi hati, jika dijaga dengan kasih sayang, akan tetap bisa merasakan getaran cinta dari hal-hal yang sangat sederhana. Kadang, pasangan kita tak butuh hadiah mahal atau kejutan besar. Yang mereka butuhkan hanyalah rasa dekat, rasa diperhatikan, dan sentuhan yang membuat mereka merasa dicintai. Sentuhan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal kepekaan emosional. Misalnya, saat pasangan sedang sedih atau tampak murung, hadir di sampingnya tanpa menghakimi sudah merupakan bentuk sentuhan hati. Dengan hadir secara utuh, kita menunjukkan bahwa cinta kita tidak pudar oleh waktu. Hal yang perlu diingat adalah, keintiman tidak harus menunggu suasana yang sempurna. Justru sentuhan-sentuhan spontan, dalam suasana biasa, bisa memberi dampak yang luar biasa. Ketika sentuhan dilakukan dengan niat tulus dan kasih sayang, maka hati akan merespons dengan rasa hangat dan nyaman. Mulailah hari dengan sapaan hangat dan akhiri malam dengan pelukan lembut. Karena pada akhirnya, rasa dicintai itu bukan berasal dari kata-kata besar, tapi dari perhatian kecil yang dilakukan terus-menerus. Itulah kunci hubungan suami istri yang langgeng hingga usia senja. 4. Jaga pola makan dan minum sehat. Seringkali kita lupa bahwa apa yang kita konsumsi sehari-hari sangat memengaruhi kondisi tubuh, termasuk semangat dan kebugaran dalam menjalani hubungan rumah tangga. Di usia lanjut, tubuh membutuhkan asupan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menutrisi agar stamina tetap terjaga dan mood tetap stabil. Maka, menjaga pola makan dan minum sehat adalah salah satu kunci penting dalam mempertahankan keharmonisan, termasuk dalam hal keintiman suami istri. Makanan tinggi lemak jenuh, terlalu manis, atau terlalu asin bisa membuat tubuh terasa lemas, mudah lelah, dan tidak bersemangat. Sebaliknya, mengonsumsi sayur-sayuran segar, buah-buahan, biji-bijian, dan protein sehat seperti ikan atau tahu tempe dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dan energi tubuh. Bahkan, beberapa bahan alami seperti jahe, madu, dan kurma sudah lama dikenal membantu mendukung vitalitas secara alami, selama dikonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan. Tak kalah penting adalah memperhatikan asupan cairan. Banyak lansia yang lupa minum air putih yang cukup, padahal dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan tubuh cepat lelah, otot kaku, dan suasana hati tidak stabil.
Biasakan minum 6-8 gelas air putih per hari, atau lebih jika sedang banyak aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau berkebun. Selain itu, batasi konsumsi kafein, minuman tinggi gula, atau minuman bersoda yang bisa memperburuk kualitas tidur dan menurunkan kadar energi. Tubuh yang cukup istirahat, cukup air, dan cukup nutrisi akan jauh lebih siap menjalani hari dengan semangat, termasuk saat bersama pasangan. Yang paling penting, ubah pola makan menjadi kebiasaan berdua. Misalnya, saling menyiapkan sarapan sehat, minum jamu bersama, atau berbagi buah potong di sore hari. Aktivitas kecil semacam ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga mempererat ikatan batin. Ingat, makanan bukan hanya soal isi piring. Ia juga bisa menjadi jembatan cinta, kalau kita mengolahnya dengan niat, perhatian, dan kasih sayang. 5. Lakukan aktivitas bersama. Sahabat semua, di usia lanjut, salah satu kunci menjaga keharmonisan dan kedekatan batin dengan pasangan adalah dengan melakukan aktivitas sederhana secara bersama-sama. Jangan biarkan hari-hari diisi dengan rutinitas yang terpisah, karena justru di usia inilah waktu bersama menjadi sangat berharga dan bermakna. Aktivitas bersama tidak harus berat atau menguras tenaga. Cukup yang ringan, menyenangkan, dan bisa dilakukan dengan hati tenang. Misalnya, berjalan pagi berdua di sekitar rumah, sambil menikmati udara segar dan saling bercerita tentang kenangan masa lalu. Atau, bisa juga berkebun bersama, menyiram tanaman, menanam bunga, atau merawat sayur-sayuran kecil di pekarangan. Aktivitas seperti ini bisa memunculkan rasa kerjasama, tawa ringan, dan tentu saja kehangatan dalam hubungan. Bagi pasangan yang senang memasak, menyiapkan makanan bersama bisa menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Misalnya, suami membantu memotong bahan, istri memasak dengan resep lama yang dulu sering disantap bersama. Kebersamaan di dapur bisa menumbuhkan rasa saling membutuhkan dan memperkuat kerjasama yang penuh cinta. Tak hanya aktivitas fisik, kegiatan rohani seperti berdoa atau mengaji bersama juga menjadi cara indah untuk mendekatkan hati. Ketika pasangan duduk berdampingan membaca ayat-ayat suci atau saling mendoakan satu sama lain, maka cinta yang tumbuh bukan hanya di dunia, tetapi juga untuk akhirat. Banyak pasangan lanjut usia yang merasa kesepian bukan karena tinggal berdua, tapi karena jarang melakukan sesuatu bersama. Padahal, aktivitas bersama adalah cara terbaik untuk tetap merasa terhubung. Hubungan tidak akan pernah terasa hambar kalau kita terus menciptakan momen, sekecil apapun itu, untuk dinikmati bersama-sama. Ingat, kebahagiaan rumah tangga bukan soal seberapa mewah kehidupan, tapi seberapa sering kita tertawa dan tersenyum bersama orang yang kita cintai. Jadi, ayo sempatkan waktu, bukan hanya untuk tinggal bersama, tapi untuk benar-benar bersama. 6. Hindari stres dan tekanan pikiran. Sahabat yang dirahmati Allah, semakin bertambah usia, semakin penting bagi kita untuk menjaga ketenangan batin dan pikiran. Stres yang tidak ditangani dengan baik bisa berdampak langsung pada kesehatan tubuh maupun hubungan rumah tangga, termasuk dalam hal kedekatan suami istri. Tidak sedikit pasangan lansia yang mulai merasa menjauh, padahal akar masalahnya bukan di hati, tetapi di pikiran yang penuh beban. Stres bisa datang dari mana saja. Kondisi keuangan, kesehatan yang mulai menurun, anak-anak yang sibuk sendiri, hingga rasa sepi di rumah. Bila dibiarkan menumpuk, stres akan mengganggu suasana hati, menghilangkan semangat, dan menurunkan energi untuk berinteraksi. Bahkan dalam beberapa kasus, stres bisa membuat seseorang menarik diri dari pasangannya, merasa tidak percaya diri, atau bahkan kehilangan selera untuk menjalin kedekatan emosional. Maka, sangat penting untuk mengelola stres dengan cara yang sehat. Misalnya, mulai hari dengan doa, zikir, atau duduk tenang sambil menikmati secangkir teh hangat. Jangan ragu untuk bercerita kepada pasangan, karena berbagi rasa bisa menjadi salah satu cara meredakan beban batin. Dengan bercerita, kita merasa didengar, dan pasangan pun merasa dibutuhkan.
Selain itu, hindari terlalu banyak pikiran negatif, seperti rasa takut berlebihan tentang masa depan, penyesalan atas masa lalu, atau membandingkan hidup dengan orang lain. Di usia ini, yang paling utama adalah rasa syukur, karena masih diberi kesempatan hidup bersama orang yang kita cintai dan bisa terus memperbaiki diri. Cobalah juga melakukan aktivitas yang menenangkan, seperti berkebun, berjalan ringan, mendengarkan tilawah Al-Quran, atau mengikuti kajian bersama. Kegiatan seperti ini akan membuat hati lebih damai dan pikiran lebih jernih. Ingat, hati yang tenang akan membuka pintu cinta yang lebih luas. Ketika batin tenang, tubuh pun akan lebih sehat, dan hubungan dengan pasangan akan terasa lebih hangat. Jangan biarkan stres menjadi penghalang keintiman, tapi hadapilah dengan kesabaran dan ketulusan. 7. Konsultasi ke dokter jika diperlukan. Sahabat semua, kita tentu memahami bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami banyak perubahan. Tidak hanya dari segi tenaga, tapi juga kondisi hormon, sirkulasi darah, metabolisme, hingga respon emosional. Maka, sangatlah bijak jika kita menyadari bahwa penurunan gairah di usia lanjut bisa saja berkaitan dengan kondisi medis, dan untuk itu, konsultasi ke dokter merupakan langkah yang tepat dan tidak perlu malu dilakukan. Sayangnya, masih banyak pasangan yang merasa enggan atau sungkan membicarakan masalah seperti ini dengan tenaga kesehatan. Padahal, dokter tidak akan menghakimi, justru mereka akan membantu menemukan solusi yang sesuai dan aman, sesuai usia dan kondisi tubuh kita. Beberapa gangguan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan saraf, hingga efek samping dari obat-obatan tertentu, bisa menjadi pemicu turunnya semangat dan gairah. Maka jika Anda atau pasangan mulai merasakan perubahan yang mengganggu kenyamanan dalam hubungan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis yang kompeten. Lebih baik mengetahui sejak dini dan mendapatkan arahan yang tepat, daripada memendam dan berujung pada kesalahpahaman dengan pasangan. Dokter juga bisa memberikan saran pola hidup sehat yang sesuai, rekomendasi makanan, atau suplemen alami yang aman jika dibutuhkan. Ingat, solusi tidak selalu berupa obat. Kadang cukup dengan penyesuaian gaya hidup dan pemahaman yang benar, masalah bisa teratasi dengan baik. Yang terpenting adalah, komunikasikan keputusan ini dengan pasangan. Jangan berinisiatif sendiri atau sembunyi-sembunyi. Justru dengan mengajak pasangan berkonsultasi bersama, akan tumbuh rasa percaya dan saling mendukung. Mencari bantuan medis bukan berarti kita lemah. Sebaliknya, itu adalah bentuk tanggung jawab dan cinta, karena kita ingin tetap sehat, bahagia, dan menjaga hubungan dengan pasangan hingga akhir usia. 8. Gunakan suplemen yang aman, jika disarankan. Sahabat semua, tidak bisa dipungkiri bahwa tubuh kita di usia lanjut membutuhkan dukungan ekstra. Seiring waktu, produksi hormon dalam tubuh menurun, sirkulasi darah tidak sekuat dulu, dan energi tidak lagi seprima saat muda. Nah, disinilah peran suplemen bisa menjadi pilihan tambahan, asal digunakan dengan bijak dan sesuai anjuran medis. Suplemen bukanlah solusi utama, tapi bisa menjadi pendukung untuk menjaga stamina, mood, dan keseimbangan tubuh. Beberapa suplemen alami yang umum dikenal di masyarakat antara lain madu, jahe, ginseng, pegagan, dan royal jelly. Kandungan di dalamnya dipercaya dapat membantu meningkatkan vitalitas secara perlahan dan alami, tanpa efek samping berbahaya jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Namun yang perlu diingat, tidak semua suplemen cocok untuk semua orang. Karena itu, penting sekali untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum mulai mengonsumsi apapun, terutama jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu seperti darah tinggi, diabetes, atau gangguan jantung. Jangan mudah tergiur oleh iklan yang menjanjikan hasil instan. Yang terbaik adalah proses alami, perlahan, dan sesuai kebutuhan tubuh. Bahkan, dalam banyak kasus, perubahan gaya hidup sehat seperti tidur cukup, konsumsi air putih yang teratur,
dan olahraga ringan rutin bisa memberikan hasil yang lebih aman dan jangka panjang dibandingkan konsumsi suplemen tanpa pengawasan. Jika dokter menyarankan suplemen tertentu, pastikan membeli produk yang sudah terdaftar resmi dan teruji secara klinis, bukan sekadar yang viral di media sosial. Kesehatan Anda dan pasangan adalah investasi jangka panjang, jadi jangan asal coba. Kesimpulannya, suplemen bisa menjadi penolong dalam menjaga semangat hidup dan keintiman di usia lanjut. Namun, selalu dahulukan keselamatan dan konsultasi terlebih dahulu. Suplemen hanyalah alat bantu, sementara kunci utamanya tetap ada pada gaya hidup sehat, komunikasi, dan kasih sayang yang terus dipupuk setiap hari. 9. Perkuat iman dan kasih sayang. Sahabat yang dirahmati Allah, di usia lanjut, banyak hal duniawi mulai kita lepaskan sedikit demi sedikit. Anak-anak mulai mandiri, karir sudah kita jalani, dan kini saatnya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah serta memperkuat hubungan dengan pasangan. Di titik inilah, iman dan kasih sayang menjadi dua pilar penting yang menjaga kehangatan rumah tangga, termasuk dalam urusan keintiman batin. Ketika cinta bersandar pada iman, maka hubungan tidak lagi ditentukan oleh penampilan fisik atau kekuatan jasmani, tetapi oleh ketulusan hati dan ketenangan jiwa. Pasangan menjadi tempat berbagi doa, saling menguatkan dalam ibadah, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Ketika suami dan istri bisa duduk berdampingan membaca Al-Quran, atau saling mendoakan sebelum tidur, maka cinta di antara mereka akan tumbuh lebih dalam dan kuat, walau rambut telah memutih. Kasih sayang pun bisa ditunjukkan dalam bentuk yang sangat sederhana, namun menyentuh. Misalnya, dengan memijat ringan bahu pasangan yang kelelahan, menyelimuti saat tidur, atau sekadar berkata, "Terima kasih sudah mendampingiku selama ini." Kalimat itu mungkin sederhana, tapi bisa menyentuh hati dan memperbarui rasa cinta yang mulai redup. Hubungan yang diberkahi adalah hubungan yang dilandasi dengan niat ibadah. Maka, jadikan setiap sentuhan, perhatian, dan kata-kata lembut kepada pasangan sebagai bentuk ibadah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan betapa pentingnya bersikap lembut, santun, dan penuh kasih kepada pasangan, tak hanya saat muda, tapi sampai usia senja. Jangan ragu untuk terus mengekspresikan cinta, walau usia tak lagi muda. Karena cinta yang tumbuh dalam iman adalah cinta yang tak lekang oleh waktu. Ketika dua hati bersatu dalam ketaatan kepada Allah, maka setiap ujian terasa ringan, dan setiap hari menjadi berkah. Perkuat iman, tebarkan kasih sayang. Itulah bekal utama agar hubungan tetap hangat, meski tahun demi tahun terus berganti. 10. Ciptakan momen intim tanpa harus berhubungan. Sahabat semua, banyak dari kita yang mengira bahwa keintiman dalam pernikahan hanya bisa ditunjukkan melalui hubungan fisik. Padahal, momen intim sejati justru bisa hadir lewat hal-hal sederhana yang dilakukan bersama, yang menguatkan hati dan perasaan. Di usia lanjut, bentuk cinta berkembang menjadi lebih dalam, lebih hangat, dan lebih tenang. Intimasi bukan soal seberapa sering menyentuh secara fisik, tapi seberapa dalam kita saling memahami dan menyayangi. Misalnya, saat Anda dan pasangan duduk berdua di teras rumah sambil menyeruput teh hangat dan bercerita tentang masa muda, disitulah ada keintiman. Saat Anda menyuapi pasangan yang sedang sakit, atau menyisir rambut pasangan dengan lembut, itulah bentuk cinta yang dalam dan murni. Anda juga bisa menciptakan momen hangat dengan kegiatan kecil namun penuh arti, seperti menonton film nostalgia bersama, saling membaca buku favorit, atau membuat album kenangan pernikahan. Bahkan hal sesederhana saling memijat kaki saat malam hari, atau menyelimuti pasangan yang sudah terlelap, bisa menjadi bentuk keintiman yang sangat berarti. Kuncinya adalah perhatian. Saat pasangan merasa diperhatikan, didengarkan, dan dihargai, maka hatinya akan terasa lebih dekat. Momen-momen intim ini tidak butuh biaya mahal, tidak butuh tempat mewah. Cukup hati yang tulus, waktu yang diluangkan, dan niat untuk terus menjaga cinta hingga akhir usia. Ingatlah, usia boleh bertambah,
Tapi cinta tidak harus berkurang. Bahkan bisa jadi, di usia lanjut, cinta menjadi lebih jujur, lebih dalam, dan lebih indah karena sudah melalui banyak suka duka bersama. Ciptakan momen-momen kecil yang bermakna, karena disitulah kehangatan rumah tangga akan terus hidup. Akhirnya, intimasi sejati bukan tentang tubuh, tetapi tentang hati yang terus saling terpaut. Dan hati yang saling terpaut tak akan pernah merasa sendiri, meski rambut telah memutih dan langkah mulai melambat. Usia bukanlah batas untuk berhenti mencintai dan dicintai. Justru di usia lanjut, cinta bisa tumbuh lebih dalam dan lebih murni. Rawatlah hubungan dengan perhatian, komunikasi, dan kasih sayang yang tulus. Jangan lupa, kebahagiaan rumah tangga di masa tua adalah hasil dari komitmen yang dibangun sejak muda.